Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikmati Rodiah. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari Praktikum Terpadu 3, yang mana Praktikum Terpadu 3 ini merupakan perpaduan mata kuliah dari penanganan pengelolaan limbah dan teknologi bioindustri. Di sini saya akan membahas mengenai penanganan pengelolaan limbah agroindustri dari sekam padi, yang mana sekam padi tersebut dijadikan sebuah biobriket. Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Berdasarkan Pusat Data Statistik tahun 2018, Indonesia mampu memproduksi gabah kering giling atau GKG sebanyak 74 juta ton dengan limbah sekam yang dihasilkan sebesar 16,5 juta ton. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa di negara Indonesia sangat banyak sekali limbah dari si sekam padi tersebut, karena mayoritas penduduk Indonesia itu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sekam padi. Sekam padi atau kulit gabah adalah bagian terluar dari padi dan memiliki kandungan silika terbanyak sekitar 18,22,3% dibandingkan dengan hasil samping pengelolaan padi lainnya. Selain itu, sekam padi tersusun dari jaringan serat-serat selulosa dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras. Sekam padi memiliki sifat fisik yang mana tahan terhadap kelembapan dan dekomposisi jamur serta tidak mudah terbakar jika dibakar di ruangan yang terbuka. Sedangkan sifat kimia dari sekam padi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kandungan air dari sekam padi sekitar 11,35,3 32,40. Protein kasar 1,7 sampai 7,26%. Lemak 0,38 sampai 2,98%. Ekstrak nitrogen bebas 24,7 sampai 38,79%. Untuk komponen serat sebanyak 31,37 sampai 49,92%. Abu 13,16 sampai 29,04%. Pentosa 16,94 sampai 21,95. Selulosa 34,34 sampai 43,80. Sedangkan yang terakhir yaitu komponen lignin sekitar 21,4 sampai 46,97%. Jadi sekam padi memiliki kandungan terbanyaknya yaitu lignin. Kemudian saya akan membahas mengenai potensi sekam padi. Dari limbah sekam padi jika dikelola dengan optimal dan dikembangkan menggunakan teknologi-teknologi yang optimal dan tepat guna, maka dapat dihasilkan sebagai produk-produk turunan, yaitu pertama ada sumber silika, kemudian ada pemurnian air, lalu ada bahan bangunan, ada kompos atau pupuk, dan yang terakhir bahan bakar atau briket. Pertama saya akan membahas mengenai pemurnian air. Sekam dapat menjernihkan air melalui proses filtrasi partikel, koagulasi, dan absorpsi. Kandungan karbon dalam sekam padi juga berperan sebagai koagulan pembantu untuk penyerapan logam-logam berat pada air yang tercemar. Keuntungan dari pemanfaatan limbah sekam padi sebagai pemurnian air yaitu dapat memenuhi kebutuhan air bersih, relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Sedangkan kekurangannya yaitu pembakaran harus sempurna. Karena jika tidak sempurna, arang sekam padi dan abu akan tercampur. Alat yang digunakan juga lumayan rumit dan prosesnya juga lumayan lama. Kemudian yang kedua yaitu bahan bangunan. Abu sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai zat adiktif
yang berhubungan dengan pengemasan balok, batu bara, ubin, dan batu tulis. Penambahan abu sekam padi pada semen sebanyak 5% meningkatkan ketahanan semen yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan kuat tekan dan menurunnya akan pemuaian. Kelemahan dari dari sekam padi yang digunakan sebagai bahan bangunan yaitu masih minim diaplikasikan, dan kelebihannya itu mampu mengurangi penggunaan semen sebanyak 7%. Kemudian sekam padi yang digunakan sebagai kompos atau pupuk. Dari pembakaran sekam padi yang dicampur dengan limbah kotoran hewan maupun limbah organik lainnya itu bisa dijadikan sebagai kompos. Kelebihan dari sekam padi yang dijadikan kompos yaitu mudah untuk dibuat. Kemudian kelemahannya prosesnya yang relatif lama. Nah, ini yang terakhir yaitu sebagai bahan bakar atau briket. Di sini briket merupakan sebuah blok bahan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga atau industri. Nah, kelebihan dari briket ini lebih lama atau awet dalam proses pembakarannya, mampu dijadikan media tumbuh tanaman hortikultural, mudah dibuat, bahan baku melimpah, menghemat bahan bakar fosil, dan kekurangan nilai kalor rendah. Nah, ini merupakan proses pembuatan briket. Nah, untuk proses pembuatan briket itu sendiri terjadi dari dua tahapan proses, yang mana ada proses pembuatan arang sekam, kemudian baru proses pembuatan briket arang sekam. Untuk proses pembuatan arang sekam itu prosesnya pertama membakar sekam padi di dalam cerobong. Jika sekam padi sudah menjadi arang, lalu dihaluskan sampai menjadi bubuk arang sekam padi. Nah, sedangkan untuk pembuatan briket dari arang sekam itu menambahkan perekat dalam bubuk arang sekam padi yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian setelah itu dicetak dengan cara manual atau hidrolik, lalu dijemur dan siap digunakan. Untuk alternatif yang saya pilih di sini yaitu pembuatan sekam, karena jika dilihat dari sisi ekonominya relatif lebih murah, dan dari sisi lingkungannya untuk pemanfaatan limbah sekam padi itu lebih optimal karena membutuhkan kapasitas yang sangat banyak jika dijadikan sesuatu atau dijadikan untuk menjadi briket. Jadi untuk pembuatan briket ini menurut saya juga lumayan mudah dan ekonomis. Ini eksperimen penelitian. Pertama ada proses pembakaran dari si sekam, kemudian ada hasil dari proses pembakaran, kemudian proses penghalusan. Lalu untuk selanjutnya tahapan kedua yaitu proses pembuatan perekat dan pencampuran perekat. Di sini proses pembuatan perekat, lalu pencampuran perekat dengan arang sekam halus, lalu setelah dicampurkan jadi satu, dicetak. Setelah dicetak dikeringkan 3-4 hari sesuai dengan keadaan cuaca, dan yang terakhir menjadi produk briket. Nah, ini merupakan prototipe briket yang akan saya gunakan atau saya kelola. Dari sistem produksi briket, alat-alat yang saya gunakan yaitu panci, sendok, kompor, baskom, ulek-ulek, nanangan, spatula, dan tampah. Di sini ulek-ulek saya gunakan untuk menghancurkan sekam padi yang sudah dibakar, dan ini nanangan saya buat untuk membuat arang sekam padi. Nah, untuk bahannya ada sekam padi dan tepung kanji. Di sini saya menggunakan tepung kanji. Saya tidak menggunakan tanah liat. Untuk prototipe briket, pertama-tama saya itu membakar menyangrai sekam padi di atas nanangan
sekitar 2-4 jam sampai sekam padi menjadi arang sekam. Kemudian sudah menjadi arang sekam, kita haluskan di sini menggunakan ulek-ulek. Lalu jadilah bubuk sekam padi yang halus. Nah, kemudian tahapan kedua di sini saya memasak air terlebih dahulu sampai mendidih. Kemudian saya masukkan tepung kanji ke dalam air yang mendidih. Kemudian diaduk-aduk, baru saya tuang ke wadah. Dan di sini saya campurkan dengan briket dengan arang sekam yang sudah halus. Lalu di sini ada proses pencetakan. Ini cetakannya dan ini dijemur, dan produk yang nantinya saya inginkan seperti ini. Nah, namun di produk akhir saya seperti ini karena dalam proses pembuatan pencampuran perekat dan arang sekamnya itu saya itu terlalu banyak, jadi untuk pencetakannya sangat sulit, dan teksturnya dari si briket ini sangat sangat lengket sekali, sehingga sangat sulit untuk dicetak. Jadi saya tidak sesuai dari prototipe yang saya buat tadi. Ini merupakan hasil akhir yang saya buat. Ini saya bentuk sembarangan ya, tidak sesuai dengan tidak menggunakan cetakan, karena saya ada kesalahan perbandingan antara arang sekam yang sudah halus dan perekat. Seharusnya di literatur itu perbandingan antara bubuk sekam padi dan perekatnya itu 1 dibanding 1/4. Nah, ini saya menggunakannya waktu praktikum kemarin 1:1. Akhirnya sangat sulit untuk dicetak, dan proses pengeringannya juga lama. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini, dan sudah saya coba untuk dibakar, dan alhamdulillah bisa memancarkan api seperti arang-arang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.